Teori belajar tingkah laku atau behavioristik. Teori belajar tingkah laku adalah teori yang memandang bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya stimulus dan respon, sehingga dapat kita pahami bahwa seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia telah menunjukkan perubahan pada tingkah lakunya sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Teori ini mengutamakan yang namanya pengukuran, sebab pengukuran merupakan hal yang penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Sebagai contoh, seorang anak belum dapat berhitung perkalian, walaupun ia sudah berusaha giat dan gurunya sudah mengajarkan dengan tekun. Namun jika anak tersebut belum dapat mempraktekkan perhitungan perkalian, maka anak tersebut belum dianggap belajar, karena ia belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Penguatan merupakan faktor yang penting dalam teori belajar behavioristik. Penguatan itu sendiri terbagi dua, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif diberikan oleh pendidik pada saat peserta didik merespon dengan baik terhadap stimulus yang diberikan oleh pendidiknya. Contohnya seperti penghargaan, hadiah, pujian, dan semacamnya. Sedangkan penguatan negatif diberikan oleh pendidik pada saat peserta didik merespon dengan buruk terhadap stimulus yang diberikan oleh pendidiknya. Contohnya seperti hukuman. Tokoh-tokoh teori belajar tingkah laku atau behavioristik. Yang pertama ada Edward Lee Thorndike. Edward Lee Thorndike adalah ahli psikologi yang melakukan penelitian pada perilaku hewan dan proses pembelajaran yang saat ini dikenal sebagai Theory of Cognitionism, yang menyatakan bahwa perilaku respon terhadap stimulus tertentu dibentuk oleh suatu rangkaian kegiatan coba-coba atau trial and error yang mempengaruhi neural connections antara stimulus dan respon yang paling diinginkan. Ia memahami bahwa perubahan adaptif pada perilaku binatang dapat dianalogikan pada pembelajaran pada manusia, dan mengusulkan rangkaian perilaku tersebut atau connection bisa diramalkan oleh aplikasi dua hukum, yaitu yang pertama ada law of effect, artinya hukum efek. Hukum efek menyatakan bahwa tingkah laku respon yang paling dekat diikuti oleh hasil yang memuaskan. Dapat dipastikan untuk menjadi pola yang mapan menjadi teladan, respon yang sama akan diberikan apabila stimulus yang sama diberikan lagi. Yang kedua itu ada law of exercise, artinya hukum latihan. Hukum latihan menyatakan bahwa perilaku akan semakin kokoh apabila hubungan stimulus dan respon saling dilakukan. Thorndike juga menyatakan bahwa reward akan menguatkan perilaku hubungan stimulus dan respon yang diharapkan atau benar, dan punishment akan melemahkan perilaku hubungan stimulus dan respon yang tidak diharapkan atau salah. Tokoh yang kedua ada Bruce Frederick Skinner. Teori belajar Skinner didasarkan atas gagasan bahwa belajar adalah fungsi perubahan perilaku individu secara jelas. Perubahan perilaku tersebut diperoleh sebagai hasil respon individu terhadap kejadian atau stimulus dari lingkungan. Penelitian yang dilakukan Skinner dipengaruhi oleh percobaan Pavlov dan ide-ide John Watson atau Bapak Behaviorisme. Salah satu hasil penelitiannya yang terkenal adalah kotak Skinner atau Skinner's box. Ketertarikan Skinner terhadap perilaku individu terletak pada stimulus dan respon yang dihasilkan. Tokoh ketiga ada Albert Bandura. Teori pembelajaran ini dikembangkan oleh Albert pada tahun 1986. Teori ini menerima sebagian besar dari prinsip-prinsip teorisme belajar perilaku, tetapi memberi lebih banyak penekanan pada efek-efek dari isyarat-isyarat pada perilaku dan pada proses-proses mental internal. Salah satu asumsi paling awal mendasari teori pembelajaran Bandura adalah manusia cukup fleksibel dan sanggup mempelajari bagaimana kecakapan bersikap maupun berperilaku. Titik pembelajaran dari semua ini adalah pengalaman-pengalaman terduga atau vicarious experience.
Meskipun manusia dapat dan sudah banyak belajar dari pengalaman langsung, namun lebih banyak yang mereka pelajari dari aktivitas mengamati perilaku orang lain. Tokoh keempat ada Carl Hull. Teori Carl Hull adalah teori belajar behavioristik yang dipengaruhi oleh adanya teori evolusi Charles Darwin. Bagi Hull, seluruh fungsi tingkah laku itu berfungsi supaya kelangsungan hidup tetap terjaga. Maka dari itu, teori Hull mengatakan bahwa kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis dalam posisi sentral. Teori ini hampir mirip dengan teori behavioristik yang lain karena dalam teori Hull mengemukakan dasar stimulus respon dan adanya reinforcement, di mana dalam teori ini juga lebih mementingkan hasil daripada perubahan tingkah laku daripada proses yang telah dijalani. Tokoh yang kelima ada John Bowles Watson. Menurut Watson, belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus dan respon yang dimaksud harus dapat diamati dan dapat diukur. Oleh sebab itu, seseorang mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam diri selama proses belajar. Dan tokoh yang terakhir ada Edwin Guthrie. Teori Guthrie ini mengatakan bahwa hubungan stimulus dan respon bersifat sementara. Oleh karenanya, dalam kegiatan belajar seperti didik, perlu sesering mungkin diberi stimulus agar hubungan stimulus dan respon bersifat lebih kuat dan menetap. Ciri-ciri teori belajar tingkah laku atau behavioristik. Adapun ciri-ciri tersebut adalah yang pertama, mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil. Yang kedua, mementingkan pembentukan reaksi atau respon siswa atas stimulus yang diberikan. Yang ketiga, menekankan peranan lingkungan. Yang keempat, bersifat mekanistis, yang artinya bagaimana seorang siswa mampu menyesuaikan diri. Yang kelima, pembelajaran ditekankan pada hal-hal yang bersifat latihan, sebab latihan adalah suatu upaya berulang yang bisa membentuk perilaku siswa. Dan yang terakhir, yaitu hasil pembelajarannya berfokus pada pembentukan perilaku siswa menuju ke arah yang lebih baik. Prinsip-prinsip teori belajar tingkah laku atau behavioristik. Yang pertama, drive, dorongan, merupakan suatu hal yang penting agar respon bisa terjadi. Di sini, siswa bisa merasakan adanya keinginan kepada sesuatu, sehingga siswa termotivasi untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Yang kedua, reinforcement atau penguatan. Di sini, guru akan mengulang stimulus, tapi dengan bentuk yang berbeda, agar siswa bisa melakukan reaksi yang sama, sehingga mereka bisa mendalami sesuatu yang telah menjadi tujuan awal pembelajaran. Yang ketiga, kesegaran penguatan. Kesegaran penguatan artinya kapanpun peserta didik melakukan perbuatan baik, maka guru harus segera mungkin memberikan penguatan terhadapnya. Yang keempat, jadwal penguatan. Jadwal penguatan ini diberikan oleh seorang pendidik kapan dia akan memberikan reinforcement atau penguatan kepada peserta didiknya. Aplikasi teori behavioristik dalam pembelajaran. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan teori behavioristik. Pertama, mementingkan pengaruh lingkungan. Yang kedua, mementingkan bagian-bagian dan mementingkan peranan reaksi. Yang ketiga, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon. Dan yang keempat, mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya, serta mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Yang kelima, hasil belajar yang dicapai adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Nah, sebagai konsekuensi teori ini, para guru yang menggunakan paradigma behaviorisme akan menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap, sehingga
tujuan pembelajaran yang harus dikuasai siswa disampaikan secara utuh oleh guru. Guru tidak banyak memberi ceramah, tetapi instruksi singkat yang diikuti, contoh-contoh baik dilakukan sendiri maupun melalui simulasi, dan bahan pelajaran disusun secara hierarki dari yang sederhana sampai pada yang kompleks. Nah, penerapan teori behavioristik yang salah dalam suatu situasi pembelajaran juga mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran yang sangat tidak menyenangkan bagi siswa, yaitu guru sebagai sentral bersikap otoriter. Komunikasi berlangsung satu arah, guru melatih dan menentukan apa yang harus dipelajari murid. Murid dipandang pasif, perlu motivasi dari luar, dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan guru. Murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar dan apa yang dipandang sebagai cara belajar efektif. Penggunaan hukuman yang sangat dihindari oleh para tokoh behavioristik justru dianggap metode yang paling efektif untuk menertibkan siswa. Nah, lalu bagaimana contoh penerapan teori behavioristik? Kita bisa mengambil contoh yang pertama seperti membiasakan peserta didik memberi salam ketika masuk kelas, dan membiasakan peserta didik menjawab salam ketika orang lain memberikan salam. Banyak murid yang cenderung lebih mengikuti perintah dan nasihat guru dibandingkan perintah orang tua sendiri di depan muridnya. Dalam teori belajar sosial menyatakan bahwa apa yang diamati dan dilihat anak-anak itulah yang akan ditiru. Jadi perilaku anak itu mengimitasi. Dan sesungguhnya dalam teori behavioristik mengajarkan bahwa baik buruknya perilaku anak dipengaruhi oleh lingkungan. Artinya, seseorang yang mempunyai perilaku buruk karena belajar dari perilaku yang ditunjukkan lingkungannya. Di mana tempat anak itu tinggal, cara berinteraksinya, masalah yang diperhadapkan, sikap yang ditemui, dan lain-lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran di lingkungan sekolah secara langsung sebagai lingkungan yang sangat berperan membentuk perilaku. Kelebihan dan kekurangan teori tingkah laku atau teori behavioristik. Adapun kelebihan dari teori ini adalah: yang pertama, membiasakan guru bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Adanya hubungan baik antara stimulus dan respon dari teori belajar tingkah laku ini tentunya akan membuat pendidik menjadi lebih teliti terhadap peserta didiknya, sehingga proses belajar bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, guru tidak membiasakan memberikan ceramah, melainkan murid dibiasakan belajar mandiri. Jika murid menemukan kesulitan, barulah ditanyakan kepada guru yang bersangkutan. Yang ketiga, mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan. Pastinya seorang pendidik menginginkan peserta didiknya untuk berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Nah, teori behavioristik ini mampu mengajarkan kita betapa pentingnya etika bagi peserta didik. Lalu, kekurangan dari teori behavioristik adalah: yang pertama, penggunaan hukuman yang sangat dihindari oleh para tokoh behavioristik justru dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk menertibkan siswa. Padahal, hukuman ini sangat diperlukan untuk membuat efek jera terhadap peserta didik, sehingga kesalahan yang mereka buat akan teringat dalam memori mereka. Dan ketika mereka hendak melakukan kesalahan lagi, mereka akan berpikir dua kali resiko apa yang akan mereka hadapi ketika mereka berbuat kesalahan tersebut. Lalu yang kedua, murid sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan oleh gurunya, terutama penguatan positif berupa hadiah, pujian, dan semacamnya. Dengan begitu, mereka belajar dan berperilaku baik hanya semata-mata ingin mendapat penguatan tersebut dari gurunya dan menomorduakan hasil belajar mereka.